bahagia. Salam. Perkenalkan, saya Subagio, pengawas SMK untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, cabang Dinas Pendidikan wilayah Tulungagung. Khusus untuk saya sendiri sebagai pengawas nanti akan berencana menyajikan sebuah inovasi dalam rangka pengembangan program sekolah bebas bullying. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Mohon izin untuk slide show lebih dulu. Nah, ini Bapak Ibu bisa diamati ya. Kita koordinasi untuk menyikapi atau menyelesaikan atau memperbaiki dari hal-hal yang kurang baik yang kita temukan dari rapor pendidikan kita di tahun 2023 yang rilis pada bulan Mei tanggal 10 kemarin Bapak Ibu. Nah, di sini saya menyusun sebuah desain pendampingan. Saya sebut dengan pendampingan program SBP Bapak Ibu, itu maksudnya sekolah bebas perundungan. Jadi saya berikan nama pendampingan program SBP berbasis data. Kemudian pemahaman dan sikap terhadap perundungan ini juga turun pemahamannya Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman perundungan ini naik, tapi pada dasarnya masih besar pengalaman perundungan atau kejadian perundungan Bapak Ibu. Nah, itu gambaran terkait hasil rapor kita. Nah, kemudian dalam pendampingan ini saya menggunakan strategi backward design Bapak Ibu, desain mundur. Nah, kita mulai dari tujuannya, kemudian kita susun asesmennya untuk mencapai tujuan itu, baru kita lakukan kegiatan atau rincian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tujuannya yaitu tadi untuk menciptakan student well-being atau dalam hal ini adalah sekolah bebas perundungan. Nah, kegiatan yang kita bentuk, yang kita lakukan ini Bapak Ibu yang saya tawarkan, yaitu membangun pribadi, resilient dan empati. Kalau yang sebelumnya mungkin kita fokus pada pihak korban dengan memberikan hiburan-hiburan, menenangkan, maka kita alihkan pada pihak korban itu agar dia mempunyai pribadi yang resilient atau tangguh. Nah, demikian pula untuk pihak pelaku Bapak Ibu, karena mereka juga punya hak, kebutuhan mendasar tadi, salah satunya adalah memang manusia itu pada dasarnya punya satu kebutuhan, yaitu ingin berkuasa, salah satunya, kemudian juga ingin merdeka. Nah, kita arahkan agar kemerdekaannya itu tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Nah, dengan apa? Dengan menumbuhkan atau memperkuat kompetensi sosio-emosional yang kita kenal dengan 5 KSE. Salah satunya di sana adalah kemampuan atau keterampilan berelasi atau kesadaran sosial. Di sana ada bagian kepribadian yang disebut dengan empati. Itu Bapak Ibu jadi yang mendasari dalam pengembangan program SBP di sini adalah kita mengembangkan kompetensi sosio-emosionalnya, yaitu 5 KSE. Kemudian juga kita memperhatikan mendasar pada 5 kebutuhan mendasar dari manusia. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan yang hendak kita lakukan ini, membangun pribadi resilient dan empati, maka program yang saya sebut dengan SBP ini, sekolah bebas perundungan, saya lakukan melalui kegiatan kokurikuler yang kita sebut dengan P5.
di sini kita mengembangkan sekuen project profil atau alur dari project profil. Ada 6 tahap. Yang pertama tahap orientasi, kemudian yang kedua tahap kontekstualisasi, yang ketiga tahap aksi. Tahap aksi ini nanti memuat aksi nyata, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang tujuannya untuk membangun pribadi resilient dan empati tadi. Nah, kemudian tahap 4 itu monitoring dan assessment. Ini dilakukan oleh fasilitator. Kemudian tahap 5 adalah dilakukan ini Bapak Ibu, pelaporan kegiatan proyek, jadi membuat laporan. Kemudian untuk tahap 6 itu adalah refleksi, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dan tindak lanjut. Dalam pelaksanaan ini nanti saya akan ikut terlibat dalam monitoring project profil ketika itu berjalan. Kemudian dilanjutkan, kalau itu selesai akan kita lakukan evaluasi kegiatan Bapak Ibu, termasuk juga merancang tindak lanjut. Kemudian saya akhiri dengan membuat laporan pendampingan. Jadi gambaran desain atau alur kegiatan dalam pendampingan saya dalam program pelaksanaan program sekolah bebas perundungan digambarkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama bersama ahli atau pakar. Aktivitas yang kedua ini adalah aksi nyata kampanye sekolah bebas perundungan atau SBP Bapak Ibu. Nah, di sana nanti akan kita lakukan presentasi poster. Jadi anak-anak membuat poster tentang benar dan salah terkait kegiatan atau kejadian perundungan. Di samping poster pertama, maka pada kegiatan ini nanti ada juga presentasi kedua, yaitu presentasi poster terkait resilient dan empati. Kemudian aktivitas 3 di sini terkait dengan aksi nyata kampanye sekolah bebas perundungan dengan membuat video pendek Bapak Ibu, benar dan salah. Kemudian untuk memperkuat Bapak Ibu, untuk memperkuat dari pengembangan 5 KSE, maka nanti akan dilakukan outbound, kegiatan outbound gabungan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nanti pada puncak acara ini dilakukan pagelaran drama gabungan. Kemudian aktivitas ke-6 ini melakukan pemilihan atau penetapan agen perubahan yang biasa juga disebut sebagai agen anti bullying. Nah, kemudian untuk berikutnya, sekuen berikutnya 6.4 ini monitoring dan assessment, ini bersama fasilitator Bapak Ibu untuk mengetahui perkembangan atau progres dari proyek dan melakukan assessment. Kemudian sekuen 6.5 pelaporan kegiatan proyek. 6.6 ini adalah refleksi, evaluasi dan tindak lanjut. Dalam hal ini kegiatannya nanti adalah melakukan refleksi dan berbagi, baik bagi fasilitatornya maupun bagi siswanya. Kemudian juga menyusun langkah strategis untuk ini Bapak Ibu, perbaikan ke depan. Nah, kemudian juga merumuskan rancangan kerja dari agen perubahan atau agen anti perundungan atau duta anti perundungan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan program. Harapannya seperti itu Bapak Ibu, gambaran terkait program kita, yaitu pengembangan sekolah bebas perundungan berbasis data.